Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Helonisa, NIM E1B020047 dari Prodi PPKN dan mata kuliah Filsafat Pancasila. Pada video presentasi ini, saya akan menyampaikan hasil analisa artikel dari tugas 2 sebelumnya yang berjudul Kesatuan Sila-Sila Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan, yang artinya setiap sila-sila Pancasila merupakan unsur atau bagian yang mutlak dari Pancasila. Konsekuensi setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila-sila lainnya. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan yang organik di mana setiap silanya saling berhubungan, berkaitan, dan mengkualifikasi. Dan dapat dikatakan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu sistem dalam pengertian bagian-bagian atau sila-silanya saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Kesatuan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal yang mengacu pada sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai basis dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, serta berkeadilan sosial, sehingga di setiap silanya senantiasa terkandung sila-sila lainnya. Dengan demikian dimungkinkan penyesuaian untuk keperluan serta kepentingan yang sesuai dengan keadaan, tempat, dan waktu dalam realisasi sila-sila Pancasila tanpa terpisahkan dengan makna sila lainnya dalam hubungan hierarkis piramidal. Dasar ontologis sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya, melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila Pancasila, atau secara filosofis meliputi dasar ontologis sila-sila Pancasila. Pancasila memiliki dasar satu kesatuan yang ontologis yang pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Subjek pendukung sila-sila Pancasila adalah Pancasila. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologi memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis sila Pancasila atau sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mendasari dan menjiwai keempat sila Pancasila yang lainnya. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, tentang makna hidup, serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalahnya. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologinya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia. Jika manusia merupakan basis ontologis Pancasila, maka akan mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologis, yaitu bangunan epistemologis dalam Pancasila. Terdapat 3 persoalan dasar dalam epistemologis. Yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Persoalan epistemologis dalam hubungannya dengan Pancasila adalah: pertama, Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan yang menyangkut masalah sumber dan susunan pengetahuan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1-5 merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupan.
Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat Pancasila yang umum universal, yang merupakan substansi sila-sila Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum kolektif, serta realisasi pengamalan Pancasila yang bersifat khusus dan konkret. Hakikat Pancasila merupakan nilai, adapun sebagai pedoman negara merupakan norma. Adapun pengalamannya merupakan realisasi konkret Pancasila. Substansi Pancasila dengan kelima silanya yang terdapat pada ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan merupakan suatu sistem nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1-5 merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupan. Bangsa Indonesia dalam hal ini merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia sebagai pendukung nilai itu menghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai dasar-dasar nilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan itu telah menggejala serta termanifestasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia dan bangsa Indonesia. Maka bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengemban nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pancasila sebagai suatu kesatuan Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu sistem yang merujuk pada sistem filsafat Pancasila. Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bangsa Indonesia meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak. Karena itu, setiap manusia yang ingin melakukan tindakan harus bercermin pada nilai-nilai Pancasila terlebih dahulu. Pancasila sebagai norma fundamental berfungsi sebagai suatu cita-cita atau ide yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan. Wujud Pancasila secara konkret merupakan perwujudan Pancasila dalam setiap perbuatan, tingkah laku, dan sikap hidup sehari-hari untuk merealisasikan pengalaman Pancasila dalam upaya mengatasi persoalan kebangsaan Indonesia. Maka pengamalan Pancasila dapat dilakukan di jalur pendidikan. Sekian atas penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.